kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih telah memberikan pagi ini kepada kami. Kau yang telah menjaga kami di malam yang gelap dan mengantarkan kami dengan penuh sukacita di pagi ini. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah dan bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahaminya, juga melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat 1 ayat 1 sampai ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang persembahan. Di dalam perjanjian lama, persembahan dan memberikan persembahan adalah suatu tindakan yang sudah dilakukan. Ada banyak jenis persembahan dalam perjanjian lama. Ada persembahan bakaran, persembahan korban sajian, persembahan keselamatan, persembahan penghapusan dosa. Dan jenis-jenis yang dipersembahkan juga ada banyak. Ada dalam bentuk sapi, domba, kambing, burung, tepung, anggur, kemenyan. Namun yang paling penting yang mau kita lihat dalam konteks persembahan itu adalah mengapa Allah menyuruh bangsa Israel memberikan persembahan. Apakah Allah butuh persembahan itu? Apakah Allah adalah sosok yang menginginkan atau kekurangan sehingga dia harus diberikan persembahan? Tentu saja tidak. Saudaraku, Allah bukan membutuhkan atau kehausan dalam hal persembahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah kita adalah Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pemberi. Bahkan segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita rasakan dalam hidup ini adalah dari pemberian Tuhan kita. Namun mengapa Allah menyuruh bangsa Israel, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita hari ini, Allah menyuruh Musa supaya bangsa Israel memberikan persembahan kepadanya. Bukan karena Allah berkekurangan, bukan karena Allah haus ataupun lapar. Namun di balik dari pesan itu adalah justru Allah ingin mengingatkan, mengajari bangsa itu, juga mengingatkan kita bahwa memberikan persembahan adalah sebagai bentuk bahwa kita bersyukur, mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Allah mengajari bangsa itu, Allah mengingatkan bangsa itu agar mereka tidak boleh melupakan segala sesuatu yang mereka nikmati dalam hidupnya adalah pemberian tangan Tuhan. Demikian juga halnya dengan kita, saudaraku. Mengapa kita harus memberikan persembahan? Itu adalah bentuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita peroleh ini berasal dari Allah. Untuk itu layaklah kita memberikan sebagai persembahan kita, sebagai bentuk ucapan syukur kita, sebagai bentuk terima kasih kita atas penyertaan, pemberian, pertolongan Allah yang kita rasakan dalam hidup kita ini. Saudaraku, tidak ada alasan
karena kita miskin atau karena kita kaya, karena kita punya atau karena kita tidak punya, sehingga kita tidak memberikan persembahan kita. Ingatlah, Allah tidak melihat nilainya, namun melihat ketulusan hati kita saat memberi. Tentu kita masih ingat bagaimana peristiwa Kain dan Habel. Mengapa Allah mengindahkan persembahan Abel? Itu bukan karena besar kecilnya, tapi Allah melihat kerinduan, ketulusan, sukacitanya Habel memberikan persembahannya sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan terima kasihnya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Allah mengindahkan persembahan Habel. Dan kita juga pasti mengingat bagaimana Yesus mengatakan kepada perempuan janda yang memberikan persembahannya di bait suci. Yesus sendiri berkata bahwasanya perempuan miskin itulah yang memberikan lebih banyak dari antara orang-orang yang datang memberikan persembahan. Mengapa? Bukan karena nilainya, tapi karena hatinya, ketulusannya, kerinduannya, kesungguhannya, rasa syukurnya kepada Allah lah yang mendorong dia memberikan persembahan kepada Tuhan, sekalipun yang dia bawa itu kecil. Untuk itu, masalah persembahan bukan karena besar kecilnya, namun kesungguhan hati kita, rasa syukur kita. Itulah yang diinginkan, yang disukai oleh Tuhan dari kita semua. Untuk itu saudaraku, mari berikan persembahanmu, pujianmu, nyanyianmu, apapun yang bisa kau persembahkan, persembahkanlah dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh rasa berterima kasih bahwasanya kita masih mengingat apa yang kita peroleh, yang kita nikmati ini adalah dari Allah saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berikan kami hikmat, kekuatan dan pengajaran dan Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami, mengingatkan kami dan menuntun kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus renungan kami ini membicarakan tentang persembahan. Ajari kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, dan tidak dengan bersungut-sungut. Persembahan mengajari kami bahwa kalau kami memberikan persembahan kepadamu, itu mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami peroleh dalam hidup kami, segala sesuatu yang sudah kami nikmati, baik kesehatan, baik makanan minuman, baik pekerjaan, baik pangkat, baik sukacita, berkat apapun yang kami peroleh dalam hidup kami, bahwa semuanya adalah berkat dan anugerah daripadamu. Sudah sepatutnya kami Tuhan memberikan persembahan kami kepadamu dengan hati yang bersukacita. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman ini mengajari kami dan mengingatkan kami agar selalu mempersembahkan persembahan kami dengan sukacita. Bapa yang di sorga, berkatilah kami seluruh jemaat-Mu. Berkatilah pekerjaan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang bersukacita, dan berikan kami kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas kami. Berkati pekerjaan kami Tuhan, agar melalui pekerjaan kami beroleh berkat yang daripadamu untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Berkati saudara kami yang sakit ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk melawan sakitnya. Berkati obat, makanan, tim medis, ataupun keluarga yang merawat, supaya setiap jemaat-Mu yang sakit beroleh kesembuhan dan sukacitanya daripadamu. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, yang mendapatkan berkat yang daripadamu Tuhan. Biarlah melalui berkat-Mu mereka semakin semangat, semakin percaya dan semakin memuji Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan dalam hidupnya. Ya Bapa yang di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu secara khusus dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, yang melindungi, yang menjagai kami selalu. Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.